Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Amagi, yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafidz Al-Quran Majdi Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu tentang sholat id. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Amagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu babu sholatil aidaini. Utawi iki iku bab salat Id. Dua salat Id, salat Id loro. Ay salati idayil fitri wal adha, yaitu sholat dua id, dua idul id, yaitu idul fitri dan idul adha. Di dalam sebuah hadis Nabi memperingatkan bahwa begitu melihat para sahabat seperti mempertanyakan hari raya yang dirayakan oleh kaum non-muslim di Madinah, lalu Nabi menyatakan bahwa kita punya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi itulah hari raya resmi umat Islam. Wa sholatu Idul Adha, utawi sholat Idul Adha iku afdalu luwih afdol. Maksudnya luwih afdol, lebih tinggi kelasnya daripada Idul Fitri. Kenapa liwurudiha fil Quran? Karena sholat Idul Adha itu aturannya ada di dalam Al-Quran. Kalau Idul Fitri itu hanya ada di dalam hadis. Fi qaulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah li rabbika maring Tuhanmu, wanhar dan lakukanlah penyembelihan. Itu dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Sholat Idul Adha itu lebih afdol, tetapi di tanah suci di Mekah, sholat Idul Adha itu tidak begitu
mendapat perhatian, ya, terutama di Masjidil Haram. Kenapa? Karena umat Islam saat itu sedang konsentrasi di Mina, puncak ibadah haji. Ya, kalaupun menyelenggarakan sholat id itu bisa di Masjidil Haram, bisa di masjid di Mina, dan bisa di masjid-masjid kecil yang lain. Tetapi popularitasnya seperti tidak terlalu menonjol. Karena apa? Karena sekali lagi umat Islam, terutama jamaah haji, itu sedang konsentrasi di puncak ibadah haji, yaitu setelah dari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian sore atau malamnya di Muzdalifah, diharapkan paginya itu di Mina. Jadi itu tanggal 10 itu hari pertama di Mina. Kalau di Indonesia, baik Idul Fitri maupun Idul Adha sama-sama mendapat perhatian. Seimbang. Idul Fitri itu ada pendahuluan puasanya, ada zakat fitrahnya. Idul Adha itu juga ada pendahuluan puasanya, puasa Tarwiyah dan Arafah. Lalu ada kurban. Nah, ini kurban itu secara kuantitatif lebih besar daripada zakat fitrah. Hukmuha utawi hukume salat Id iku sunnatun sunnah. Hatta fi haqqil haji, bahkan bagi orang yang sedang ibadah haji, sholat id itu sunnah. Lakin al-infirad lahu afdalu minal jamaah. Tetapi bagi orang yang sedang puncak haji, sholat id itu lebih baik infirad, sendiri-sendiri, itu afdalu minal jamaati, ketimbang dilakukan secara berjamaah. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan sholat id itu afdalun nawafil, ya seutama-utamanya sholat sunnah. Wakila, menurut pendapat kila, ya, diberitakan ada pendapat innaha fardu kifayatin, bahwa sholat id itu fardu kifayah. Ingat bahwa fardu kifayah itu satu kewajiban yang dibebankan secara kolektif, bukan ainiyah orang per orang. Jadi kolektif. Berpikir mengenai teori kifayah, kewajiban kolektif, itu saya merasa cocok kalau itu dianggap fardu kifayah. Buktinya, kalau ada satu masjid, apalagi masjid yang populer, yang di dalamnya ada para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh, kok masjid itu di hari Id tidak menyelenggarakan sholat Id? Dengan alasan wala kadar sunnah wae kok. Nah, ini kira-kira akan menjadi problem sosial, problem di masyarakat muslim. Kok bisa masjid sebesar MAJT, sebesar Kauman, sebesar Baitur Rahman, ora ono salat id? Pasti jadi pertanyaan, bahkan bisa jadi dihujat itu. Karena itu
ini rasanya seperti yang tepat itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kalau di satu komunitas sudah ada penyelenggaraan sholat id, ya sudah, itu cukup kifayatan. Kalau tidak ada, oh berarti ada yang kurang. Itu kira-kira logika sederhananya fardu kifayah itu begitu. Jadi kalau ada dianggap cukup, bagus. Kalau tidak ada, dipertanyakan. Wa indal Imam Abi Hanifah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah iku wajibatun, wajib. Maksudnya bukan hanya fardu kifayah tapi ya wajib. Kalau saya memandang begini, sesuatu yang dari syara' itu dipandang sunnah, kemudian pelaksanaannya menguat dalam praktek kehidupan masyarakat, menguat ini ya. Jadi tradisi yang kalau tidak ada itu menjadi pertanyaan, ada sesuatu yang hilang. Nah maka itu pantasnya bukan sunnah biasa, itu sunnah yang mendekati fardu kifayah. Sehingga orang merasa bersalah kalau sebagai takmir masjid tidak menyelenggarakan sholat id. Orang harus merasa bersalah kalau dia sebagai khotib tetap, imam tetap tidak melakukan khutbah dan tidak melakukan menjadi imam di suatu masjid tersebut. Jadi sunnah itu memang boleh ditinggalkan, tetapi kalau sudah menjadi sunnah yang kuat dalam kehidupan masyarakat, ya, sunnah yang sudah mendarah daging, mentradisi, maka itu ya sebaiknya tidak ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan akan timbul masalah. Ya sama saja dengan sunnah-sunnah yang lain yang sudah melembaga itu. Azan misalnya sebagai tanda masuk waktu. Azan sebagai panggilan hayya 'alas shalah. Kalau Masjid Agung Prei nggak usah ada azan selama 1 bulan ini, kira-kira masyarakat protes itu. Apa bisa cukup kita hanya menjawab wong kuwi sunah aja kok ribut? Sama kalau pegawai negeri, pegawai perusahaan dilarang puasa Senin Kemis oleh manajemen. Pertimbangan mereka nanti akan mengurangi produktivitas. Kira-kira kalau ini didengar oleh tokoh Islam, oleh pemimpin yang punya tanggung jawab, itu pasti akan protes. Ya mereka bisa saja membuat argumentasi, lu kerja itu kan sudah ada perjanjian, wajib. Kerja itu harus prestasi, harus produksi. Nah, kalau puasa itu mengganggu, maka perusahaan harusnya berhak untuk melarang karyawannya puasa Senin Kemis. Kalau ini berjalan, nanti lama-kelamaan Ramadan juga buruh, pegawai negeri dilarang puasa karena nanti nggak produktif. Wa waktuha utai waktune sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu pada dasarnya sama. Min tulu syamsi, mulai terbitnya matahari, meletai srengenge, ila zawali, sampai dengan zawal. Zawal itu waktu zuhur. Zawal itu matahari bergeser sedikit dari titik
0% itu. Min yaumi idul fitri, hari idul fitri. Jadi kalau hari idul fitri itu mulai terbitnya matahari sampai dengan Syawal. Ya meskipun kita tidak menemukan praktek orang melakukan sholat idul fitri jam 11 siang. Kita tidak menemukan prakteknya. Ya, rata-rata sholat idul fitri itu dilakukan antara 6:30 sampai dengan jam 7 itu. Wa min yaumi idil adha, begitu juga hari idul adha. Al-ashir min Dzulhijjah, yaitu pada tanggal ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini sayangnya bahwa penentuan awal bulan Komariah mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu sering kita menemukan perbedaan pendapat. Ya, tapi perbedaan pendapat itu sesuatu yang mesti ada di situ. Karena kerelatifan dari apa itu dari faman syahida minkum syahra. Jadi dari penyaksian melihat apa itu syahrul, apa itu hilal. Wa waktuha hukmuha sudah, wa waktuha sudah, sunanuha, hal-hal yang disunahkan dalam sholat idul adha. Artinya ini lebih baik. Takhiruha ila ayyar tafi'a qadra rumhin. Hendaknya tidak di awal tetapi rodok diakhirkan, mundur ila ayyar tafi'a qadra rumhin. Sampai dengan bayang-bayangan matahari itu setinggi tombaknya itu. Jadi kalau Anda mendirikan satu kayu, tongkat, lalu kemudian tinggi bayangannya itu setinggi tongkat itu, maka itu artinya apa tuh waktu yang lebih baik. Yang kedua, fi'luha, oleh ngerjake sholat id itu bil masjidi, di masjid, in ittasa'a, lamuno masjid itu longgar atau cukup untuk menampung jamaah. Jadi utamanya di masjid, berarti ini menurut kitab ini. Wa illa fi ghairihi, wa illa kalau tidak ittasa'a, tidak longgar, tidak cukup, ya fi ghairihi, di tempat yang lain. Ya tempat yang lain itu kan ya mesti secara teknis orang memilih tempat yang enak. Di masjid itu otomatis enak untuk sholat, karena memang masjid itu disiapkan untuk sholat. Ya, masjid sekarang enak-enak karena dilengkapi dengan kipas, dilengkapi dengan karpet, dilengkapi dengan kelengkapan yang lain yang lebih nyaman. Nah, ini ada teman-teman kita, kelompok kita yang lebih mengutamakan sholat id itu di lapangan. Baru kalau hujan ya di masjid. Kalau menurut pendapat ulama Syafi'iyah, yang utama di masjid, kecuali kalau tidak cukup. Watakifu al-khuyyadu bibabil masjidi.
Disunahkan orang-orang wanita yang sedang menstruasi itu tetap berangkat, tapi di batas babul masjidi, ya, di pintunya masjid. Maksudnya jangan masuk. Yasma'na al-khutbata, untuk ikut mendengarkan khutbah. Jadi sunahnya itu hadir untuk ikut mendengarkan khutbah. Ada orang bertanya, Pak, sekarang ini sholat id seperti sholat id di Simpang 5 atau lebih tinggi lagi sholat id di Masjid Istiqlal. Itu kan ditayangkan live melalui televisi. Bagaimana kalau orang-orang perempuan ini nggak usah repot-repot datang ke masjid, di rumah saja, nyetel TV, ikut mendengarkan khotib yang khutbah di Masjid Istiqlal. Ya, wong kuwi sunah ora teko ora apa-apa. Yang kedua, perempuan sedang haid kan ndak boleh ke masjid. Ya nggak apa-apa. Bahwa kemudian ada kebijakan sunnah, mereka tetap datang tapi jangan masuk ke masjid, itu artinya supaya ada syiar sholat id. Syiar sholat id dihadiri oleh banyak orang, semakin banyak yang hadir semakin baik. Itu akan memperlihatkan kekompakan masyarakat, kekompakan jamaah. Jangankan mendengarkannya di lingkungan masjid, berjalan dari rumah melalui jalan raya menuju ke masjid itu sudah mempunyai nilai syiar. Yang ketiga disunahkan dalam rangka sholat id itu ihya ulailati hima bil ibadati. Ihya ulailati hima menghidupkan menghidupkan malamnya Idul Fitri dan Idul Adha, dihidupkan bil ibadati dengan ibadah. Kita ini punya tradisi, ada dua tradisi di kalangan masyarakat kita. Tradisi pertama relatif baik, mengadakan takbir keliling, ya, menggunakan kendaraan, menggunakan gerobak, dengan mengumandangkan takbir. Itu sebetulnya awalnya itu ihya'u lailatihima bil ibadah. Dalam fikih kita disunatkan untuk menghidupkan malamnya itu dengan ibadah. Tradisi muncul takbir keliling. Lalu ada lagi tradisi yang tidak berhubungan dengan ibadah. Tradisi nyumet mercon. Tradisi nyumet kembang api. Nah, kalau suruh milih di antara dua tradisi itu, ya pilih tradisi takbir keliling. Tapi kalau aslinya yang lebih utama itu bil ibadah, yang punya nilai ibadah mutlak itu ya misalnya dengan sholat malam, dengan iktikaf, dengan ngaji. Ya cuma masyarakat kita kan ya macam-macam, anak kecil tuh perlu hiburan,
Daripada hiburan yang hura-hura, ya mending takbir keliling. Cuman di dalam takbir keliling itu kadang-kadang dimasalahkan mengenai tertib di jalan raya. Nah, kalau orang mengadakan acara di jalan raya dengan mendatangkan jumlah banyak orangnya, menghadirkan kendaraan yang banyak, itu memang aturan lalu lintasnya harus izin. Nah, karena itu supaya tidak mengganggu ketertiban, takbir keliling itu di sekitar masjid saja, dekat gitu loh. Jangan terlalu meluas ke area-area jalan-jalan utama. Al-ghuslu wa yadkhulu min muttasafil laili. Disunahkan lagi al-ghuslu, lagi-lagi dalam menunjang, menyambut, memantapkan ibadah seperti sholat ini, kita disunahkan untuk mandi. Jadi ini ada mandi yang sunnah dalam rangka untuk menyambut sholat id. Kapan? Min muntasofil laili, mulai tengah malam. Begitu antusiasnya orang menyambut Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat, sampai mulai tengah malam dia menyiapkan diri. Ya bisa dibayangkan kalau zaman dulu orang mandi itu tidak segampang sekarang. Mandi itu ada pemandian umum yang bisa jadi antri. Kalau sekarang itu kan mandi itu kan di setiap rumah ada fasilitas mandi. Mau mandi jam berapapun bisa. Tapi kalau dibayangkan seperti dulu yang fasilitas mandi itu terbatas, adanya fasilitas umum, ya maka sunnahnya itu ditetapkan atau dibatasi sejak muntasofil laili. Wa yahsulu al-ihya bi ihya'i ma'zamil laili. Mu'zamil laili. Menghidupkan malam itu bisa berhasil dengan menghidupkan sebagian besar harinya, malamnya. Au bi sholatayil isya wa subhi jama'atan. Atau disambut dengan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyunu. At-tatayyubu pakai wangi-wangian, pakai parfum. Wa tazayyunu dan berhias. Lil qaidi wal khariji wal kibari was sighari. Lil qaidi bagi orang yang di rumah maupun orang yang keluar rumah dalam rangka sholat id itu disunahkan tatayyub, tazayyun. Wal kibar was sighar, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Sawaun al musalli minhum au ghairuhu. Ya, disunahkan tatayyub, tazayyun itu baik dia itu akan sholat maupun tidak akan sholat. Akan sholat karena dia memang sah sholatnya, memenuhi syarat. Tidak akan sholat karena memang dia sedang haid misalnya. Jadi meskipun orang haid disunahkan datang ke masjid, cukup di muka atau di lawang masjid, dan dia juga disunahkan tatayyub, mengenakan wangi-wangi dan berhias. Wa yusannu khurujul ajuzi
Disunahkan lagi orang-orang yang sudah lanjut usia ajuz. Orang-orang lanjut usia itu tetap disunahkan keluar. Wa ghairi zawatil hayati. Dan dengan penampilan yang jangan jangan melakukan penampilan yang supaya menarik, jangan gitu. Tazayun ya, apa tadi, tatoyub iya, tapi jangan mencari perhatian supaya orang tertarik. Ini terutama perempuan-perempuan ini. Wairi zawatil hayati minan nisa. Oleh metu wong-wong wedok sing masih zawatil hayah, yang masih apa itu ya, bahasa kitanya itu masih mengeni gitu loh. Sing pengen sopo, ya sing pengen cah nom-nom gitu. Bisya bibar Latin, hendaknya dengan menggunakan pakaian sederhana. Ini kalau anak-anak muda, maksudnya biar tidak mengganggu konsentrasi ibadah sholat, ya boleh keluar tapi jangan necis. Jangan apa? Necis ki bahasa gaulnya apa mas? Wong arep sholat id cah wedok kok nganggo pakaian ketat. Fi zawatil haya itu enggak boleh itu. Tapi yang bagus itu kalau anak perempuan yang muda, yang zawatul haya itu bisa bimbad Latin dengan pakaian yang sederhana. Wa masyabatu fatayat wa zawatul hayati, dan orang yang biasanya tampilnya menarik. Ini kalau orang yang selebriti atau semi selebriti itu nggak mau dia tampil itu tidak menarik ya. Kalau begitu tampil ya harus menarik. Orang ketang tampilnya itu ninggon masyarakat petani ya, tetap dia harus tampil cantik. Nah ini dalam rangka ibadah sholat itu makruh itu. Ya wa masyabatu wa zawatul hayati fayukrahu lahunna fudurul aidaini. Sholatuhunna, sholat mereka, lalu bagaimana? Yang fi buyutihinna afdalu, sholat di rumah lebih afdal. Padahal bodoh. Ironinya kan kalau bodoh kan ingin tampil kelihatan dengan baju baru, dengan baju yang menarik, dengan baju yang pokoknya kelambi bodoh ki layaknya kelambi bodoh kan kebanggaan untuk tampil. Nah ini apa itu asyabah, cah nom, zawatul hayah, orang yang masih gampang menarik, itu sebaiknya sholat di rumah. Yang keenam disunahkan dalam rangka idul sholat aid, yaitu al-bukuru li ghairil imam. Al-bukur bukrotan wasila ya. Bukro, al-bukur itu artinya pergi ke masjid gasi. Kayak Jumatan kemarin, bagi masyarakat, bagi jamaah disunahkan hadir di masjid untuk Jumatan dengan bukur. Gasi itu berarti ya sebelum waktunya. Kalau waktunya tadi tulu'us syamsi, ya kira-kira ba'da subuh itu berangkat. Itu namanya bukur. Tapi bukur itu disunahkan li ghairil imam, bagi yang bukan imam. Imam ini pengertiannya ya imam ya khotib. Al-masyu ilaiha zahaban,
usahakan sunnahnya itu pergi ke tempat sholat id itu dengan jalan, lahaban, waruju bitorikin akhor aksor, sedangkan pulangnya melalui jalan yang lain, al-aksor yang lebih dekat. Jadi kalau ada orang rumahnya itu sana di sekitar jalan arteri Soekarno-Hatta, mau ke MAJT itu ya jalan kaki dengan jalan yang lebih panjang, kira-kira ke sini Gajah Raya baru masuk. Nanti pulangnya yang aksor yang lebih sedikit itu pulangnya dari pintu belakang Pasar Johar sampailah ke jalan arteri Soekarno-Hatta. Li'anna ajra zahabi a'zamu, karena upah ganjaran pergi itu lebih besar. Fayundabu tu tatwiluhu, maka disunahkan untuk memperpanjang atau memperbanyak jarak, yaksuro al ajru, supaya nanti pahalanya banyak, bikasratil khuta, dengan menghitung banyaknya langkah. Jadi kalau disunahkan jalan kaki, maka nanti ukurannya itu berapa jangkah dia pergi dari rumah ke tempat sholat, bikasratil khuta. Wal yustafta in kana min ahlil ilmi, dan diharapkan kalau dia itu ke tempat sholat id itu mengharapkan mencari fatwa atau mendengarkan nasihat, in kana min ahlil ilmi, kalau di situ ada ahli ilmu yang menyampaikan yang khutbah. Wa yutasaddaqu fihima, hendaknya melakukan sedekah di hari Idul Fitri, Idul Adha. Disunahkan lagi takjilu sholati idin nahri fi awali waktiha, segera melakukan sholat Idun Nahri fi awali waktiha, di awal waktu. Jadi tadi secara umum itu sholat id itu idaini itu ketika matahari beranjak qadra rumhin. Tapi khusus untuk Idul Adha itu supaya ditakjil, dipercepat mulainya, likailat tasi'a waktul udhiyah, supaya waktu untuk penyembelihan itu longgar, ba'da sholati, sesudah sholat. Karena penyembelihan itu sesudah sholat. Nah, kalau sholatnya telat, itu nanti waktu untuk penyembelihan menjadi nabrak-nabrak. Ingat kemarin pas hari Id itu hari Jumat, otomatis di suatu masjid di masyarakat muslim ada penyelenggaraan sholat Id, ada penyelenggaraan sholat Jumat. Nah itu kalau tidak pintar-pintar mengatur waktu kapan melakukan penyembelihan kurban, itu nanti akan kacau. Terlalu gasi, dimulai dengan harapan nanti sebelum Jumatan sudah selesai, ternyata belum. Nah, kalau penyelenggaraan penyembelihan dan pembungkusannya belum selesai, gue ditinggal sholat Jumat bubar kabeh, dagingnya barang bubar kabeh. Jadi karena itu harus ada pengaturan waktu, harus ada manajemen waktu. Untungnya bahwa penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban itu
tidak hanya di hari tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, Yaumul Aid, tetapi bisa 3 hari sesudahnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Disunahkan lagi takhiru sholati Idul Fitri. Nah tadi sholat Idul Adha takjil, segera kasih. Tapi kalau Idul Fitri itu ditakhirkan ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini. Ya. Jadi kalau sunnahnya itu standarnya qadra rumhin. Nah ini lebih afdolnya lagi qadra rumhaini, dua kali bayang-bayang. Likai yatasi'a waktu ikhrajil fitri qabla sholati. Likai yatasi'a supaya cukup luas waktu ikhrajil fitrati, waktu untuk menunaikan zakat fitrah qabla sholati, sebelum sholat. Jadi waktunya zakat fitrah itu kan batasnya sampai selesai sholat. Kalau dilakukan bar sholat id, itu jadinya sodakoh biasa. Jadi harus selesai sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Nah supaya tidak nabrak-nabrak banget, leluasa, maka sholat id itu tidak di awal waktu qadra rumhin, tapi diundurkan sedikit qadra rumhaini. Nah ini rumusnya fikih itu rumhin dan rumhaini. Tapi kalau rumusnya ilmu falak nanti ya ada berapa derajat gitu. Yang ke-10 disunahkan lagi al-fitru qabla sholati Idul Fitri. Al-fitru hendaknya orang yang mau berangkat sholat Idul Fitri itu buka dulu, maksudnya futur dulu, sarapan dulu. Untuk meyakinkan bahwa hari itu bukan hari puasa. Wal afdal ayyakuna bitamarin. Yang lebih utama sarapannya itu bitamarin dengan kurma. Watron dalam jumlah yang witir, yang ganjil. Kalau kurma yang bagus, kurmanya kandel, bijinya kecil, dimakan tuh nyus. Fitron 3 kurma itu sudah cukup mengenyangkan. Saya kalau musim haji sering merasakan kurma itu. Kurma apa namanya saya lupa itu. Bukan ajwa. Tapi kurma apa? Lah ini Pak Yai Hador itu selalu membawa oleh-oleh itu untuk dikasihkan teman-temannya, termasuk saya ikut merasakan itu. Di mau. Likayam taza yaumul id amma qablahu. Kenapa disunahkan, diafdolkan sarapan dulu sebelum sholat id? Likayam taza supaya beda yaumul id, hari id itu amma qablahu dari hari sebelumnya. Sebelumnya kan puasa. Selama 1 bulan orang tahu sarapan pagi. Sarapannya ya sahur itu. Nah, untuk meyakinkan betul bahwa itu bukan hari puasa, hari id, bahkan haram puasa, maka orang disunahkan sarapan. Ya yamtaza yaumul id amma qablaus, dengan hari sebelumnya, bil mubadarati dengan bersegera bil akli makan. Tapi sebaliknya disunahkan al-imsak min tulu'il fajri. Hendaknya orang melakukan imsak sejak tulu'il fajri, subuh. Fi idul adha, kalau itu Idul Adha. Hatta yafruho,
min sholatil aidi, sampai dengan selesainya sholat Id, sholat Idul Adha. Jadi kalau sebelum sholat Idul Fitri orang disunahkan sarapan, kalau sebelum sholat Idul Adha orang hendaknya imsak, tapi imsaknya hitungannya mulai tulu'il fajri, mulai subuh lah, sampai dengan nanti selesai sholat Id, sampai dengan nanti penyembelihan hewan, dan akhirnya wayakula min udhiyatihi, menikmati sembelihan. Ya cuma ini tidak gampang prakteknya. Kalau masjid kecil yang udhiyah cuma 1-2, begitu disembelih pagi jam 8 misalnya, nanti rampung jam 10, dimasak rampung jam 11, lalu makan, itu enak lah. Tapi kalau sapinya jumlahnya likuran, kambingnya jumlahnya puluhan, wah ya ini perlu ada manajemen waktu yang baik untuk menghormati hari Idul Adha dengan makan bersama. Sekali lagi bahwa Idul Adha ada kurban, bahwa kurban itu pesta bagi umat Islam, pesta bagi jamaah masjid, pesta bagi para santri untuk makan bersama, makan yang lezat. Ya, itu konsumtif sifatnya, gak apa-apa konsumtif. Jadi kolo-kolo itu memang ada pesta. Kita jangan ikut-ikut ke pesta-pestanya orang umum, apalagi yang bersumber dari orang barat, sementara pestanya kita malah tidak dinikmati. Kalau mau pesta, ya pesta Idul Adha, jangan pesta ulang tahun yang dengan nyanyi-nyanyi, dengan meniup lilin. Ya ora apa-apa sih, cuma ngapain kita ikut-ikut seperti itu. Wekdale sampun. Nggih, karena waktu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.